Jika di kemudian hari anak-anak Pak Jokowi terbukti korupsi atau terlibat dalam kasus tindak pidana pencucian uang, maka mereka harus layak mendapatkan hukuman. Karena hukum tidak boleh memandang bulu. Siapapun, mau anak menteri, anak presiden, anak pejabat, semuanya sama di mata hukum. Tapi, ada tapinya. Jika suatu saat tidak terbukti anak-anak presiden itu melakukan korupsi, maka Ubedillah Badrun harus dilaporkan balik. Laporannya bukan pencemaran nama baik, karena pencemaran nama baik itu hukumannya ringan. Tapi laporannya adalah tindak pidana penyebaran laporan berita bohong, karena itu hukumannya lebih berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bastian Sebo. Sebuah berita yang mendebarkan, seorang dosen bernama Ubedillah Badrun, bukan Kadrun ya, dari Universitas Negeri Jakarta nekat melaporkan anak-anak Presiden Jokowi ke KPK. Tidak tanggung-tanggung, dugaannya adalah dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan dua anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Ubedillah Badrun ini selain dosen, dia adalah aktivis 98. Dia berani melapor karena dia punya jaringan aktivis. Artinya, ini bukan keberanian secara pribadi, ya, melainkan ada dukungan dan sokongan dari jaringannya yang katanya ingin mengubah Indonesia agar ke depan terhindar dari praktek-praktek KKN. Mereka ingin mewujudkan good governance atau pemerintah yang bersih. Dilihat dari tujuannya sih mulia ya. Tapi kalau untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi, namun yang menjadi sasaran atau targetnya adalah anak-anak Pak Jokowi, maka saya katakan niat Ubedillah Badrun ini adalah niat yang busuk. Dia sama seperti Rizal Ramli yang begitu getol menyerang Kaisang soal pembelian saham Frozen Food. Mungkin mereka adalah para orang tua yang tidak ingin melihat anak-anak muda itu sukses dalam berbisnis. Kalau niatannya Ubedillah Badrun ingin membersihkan Indonesia dari KKN, Ubedillah benar-benar berjuang ingin Indonesia yang lebih baik, ya dukung atau buat petisi ke DPR atau pemerintah untuk membantu membuat hukuman mati bagi para koruptor. Kalau cuma lapor-lapor doang, itu mah bukan solusi untuk memberantas korupsi. Habis yang satu dilapori, besoknya muncul lagi aktor yang lain. Kenapa nggak sekalian rempong ngurus aset Chandana yang triliunan rupiah? Kasus Asabri yang puluhan triliun rupiah. Ini malah pengen ngurusin saham suntikan dana anak-anak presiden yang nggak sampai 100 miliar. Kalau mau Indonesia bersih, ngurusin tuh kasus-kasus yang gede, puluhan triliun. Bukan yang klasteri cuma miliaran. Bukan berarti saya berbicara seperti ini, anak-anak Pak Jokowi sudah terbukti korupsi ya. Belum. Selagi belum ada putusan dari pihak yang berwenang, maka Kaisang dan Gibran belum terbukti korupsi. Laporan dari Ubedillah Badrun ini adalah dugaan KKN tersebut diduga melibatkan Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep dan anak petinggi PT SM. Lantaran adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura dengan angka yang fantastis. Jadi kronologis kecurigaan Badrun seperti ini ya. Sebelumnya di tahun 2015 ada perusahaan besar bernama PT SM yang telah menjadi tersangka pembakaran hutan dan dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai 7,9 triliun. Akan tetapi Mahkamah Agung hanya mengabulkan tuntutan senilai 78 miliar. Nah, PT SM ini mempunyai anak perusahaan yang menurut Badrun joint bisnis dengan anak-anak presiden. Lalu yang membuat Badrun curiga adalah adanya suntikan dana dari PT Ventura kepada anak-anak presiden untuk mendirikan suatu usaha, di mana diketahui bahwa salah satu pimpinan PT Ventura itu adalah orang dari PT SM juga. Jadi relasi bisnis seperti itulah yang menjadi kecurigaan dari Badrun. Berdasarkan media pemberitaan, Badrun mencurigai ada 2 kali diberikan kucuran dana. Angkanya kurang lebih 99,3 miliar dalam waktu yang dekat. Dan setelah itu kemudian anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya cukup fantastis, yakni 92 miliar rupiah. Karena Kaisang mampu membeli saham sebesar 92,2 miliar rupiah, maka bagi Badrun itu menimbulkan tanda tanya besar.
Badrun mencurigai apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis kalau dia bukan anak presiden. Demikian kata Badrun. Di balik itu semua, kita tetap menghargai upaya Badrun jika dia memiliki niatan yang serius ingin Indonesia bersih dari KKN. Sekaligus kita ingin melihat keseriusan KPK juga dalam menangani kasus ini. Kaisang dan Gibran juga pasti siap jika sewaktu-waktu mereka dipanggil KPK. Kita tinggal menunggu pembuktian. Jika di kemudian hari anak-anak Pak Jokowi terbukti korupsi atau terlibat dalam kasus tindak pidana pencucian uang, maka mereka harus layak mendapatkan hukuman. Karena hukum tidak boleh memandang bulu. Siapapun, mau anak menteri, anak presiden, anak pejabat, semuanya sama di mata hukum. Tapi, ada tapinya. Jika suatu saat tidak terbukti anak-anak presiden itu melakukan korupsi, maka Ubedillah Badrun harus dilaporkan balik. Laporannya bukan pencemaran nama baik, karena pencemaran nama baik itu hukumannya ringan. Tapi laporannya adalah tindak pidana penyebaran laporan berita bohong, karena itu hukumannya lebih berat. Semuanya harus adil ya, adil untuk anak-anak Pak Jokowi dan adil juga untuk pelapor yakni Bapak Ubedillah Badrun. Oke teman-teman, terima kasih ulasan dari saya. Tetap saksikan video-video saya selanjutnya. Saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.